Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM selaku dosen pembimbing PKL. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadhani Krota Ayun dengan NIM 170962335 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di bagian umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Oke, di sini ada latar belakang. Di sini pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya melalui penguasaan teori, tetapi juga melalui pembentukan keterampilan dan sikap yang siap diterapkan di dunia kerja. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perguruan tinggi ini menghadirkan pembelajaran melalui pengalaman langsung di dunia kerja, salah satunya melalui praktik kerja lapangan. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengintegrasikan teori dengan praktik sehingga mahasiswa ini memperoleh gambar nyata tentang dunia kerja. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran, saya melaksanakan PKL di bagian umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memahami penerapan administrasi perkantoran seperti persuratan, kearsipan, pelayanan administrasi, dan pemanfaatan teknologi perkantoran. Dalam pelaksanaannya, saya juga menghadapi beberapa tantangan seperti pencatatan manual surat, ketidaksesuaian data, dan kendala teknis pada aplikasi. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman berharga serta belajar pentingnya ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pekerjaan administrasi. Selanjutnya ada tempat dan waktu PKL. PKL dilaksanakan di bagian umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlokasi di Gedung B, Kompleks Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Kegiatan PKL berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, mulai tanggal 9 Februari hingga 30 Juni 2026. Jam kerja yang saya ikuti adalah hari Senin, sampai Kamis pukul 07.30 sampai 16.00 WIB secara work from office. Sedangkan hari Jumat itu mulai pada pukul 07.30 sampai 16.30. Namun pada tanggal 10 April terdapat penyesuaian hingga kita melakukan work from home. Oke, selanjutnya ada sejarah tempat PKL. Di sini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Secara historis, kementerian ini mengalami beberapa perubahan nama dan struktur organisasi. Mulai dari Kemendiknas pada tahun 2009, kemudian menjadi Kemendikbud pada tahun 2011, selanjutnya menjadi Kemendikbudristek pada tahun 2021, hingga akhirnya dibentuk kembali menjadi Kemendikdasmen pada tahun 2024 agar fokus pada pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Dalam struktur kementerian tersebut terdapat unit Inspektorat Jenderal yang memiliki fungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Selanjutnya terdapat visi misi. Untuk visi Kemendikbudristek sendiri adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi seluruh elemen masyarakat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Lalu sedangkan misinya ini meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran. Lalu, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Yang terakhir itu mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan. Nah, di sini visi misi tersebut ini menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap program kerja di lingkungan kementerian.
Lalu terdapat struktur organisasi. Pada struktur organisasi ini dapat dilihat bahwa Inspektorat Jenderal ini berada langsung di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang di dalamnya ini terdapat Sekretariat Inspektorat Jenderal yang mendukung pelaksanaan administrasi serta beberapa unit lain yaitu Inspektorat 1, 2, 3, dan Inspektorat Investigasi. Selama PKL ini saya ditempatkan di bagian umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab terhadap layanan administrasi umum, persuratan, kearsipan, serta dukungan operasional perkantoran. Selanjutnya ada bidang pekerjaan. Selama PKL ini saya terlibat dalam 4 bidang pekerjaan utama. Yang pertama itu ada bidang tata kelola persuratan, yaitu mengelola surat masuk dan surat keluar, mulai dari penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, hingga pendistribusian surat. Lalu yang kedua itu ada bidang kearsipan, yaitu melakukan pengelolaan arsip aktif maupun arsip inaktif, termasuk menggunakan aplikasi SINDE dan aplikasi SIKN. Yang ketiga ada bidang administrasi program dan pengawasan, yaitu membantu kegiatan perjalanan dinas, menyusun presentasi, notulensi rapat, serta penginputan hasil verifikasi dan validasi tindak lanjut LHP-BPK. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada bidang otomatisasi perkantoran, yaitu memanfaatkan Microsoft Office, Google Workspace, serta melakukan digitalisasi dokumen melalui proses scanning atau pemindaian dan pengolahan data. Selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan. Selama pelaksanaan PKL, saya melaksanakan 8 kegiatan utama yang sesuai dengan tugas di bagian umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pertama, pengelolaan surat masuk dan keluar. Pada kegiatan ini, saya menerima surat dari resepsionis, lalu saya mengidentifikasi tujuan dan jenis surat, kemudian mencatatnya ke dalam buku agenda. Untuk surat yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal dan bersifat tidak rahasia, saya akan melakukan pemindaian sebagai arsip digital. Setelah itu, surat didistribusikan ke unit kerja terkait dengan menggunakan buku agenda tadi sebagai bukti serah terima. Selain mengelola surat masuk, saya juga mengelola surat keluar dengan pencatatannya pada buku agenda lain sebelum akhirnya didistribusikan secara langsung atau melalui layanan pos jika surat tersebut ditujukan di luar komplek dari Kemendikbudrismen. Lalu yang kedua itu pengarsipan surat melalui aplikasi SINDE. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk memberkaskan surat masuk dan surat keluar periode tahun 2024 hingga 2025 ke dalam sistem elektronik. Di sini saya membuka data melalui Google Spreadsheet, lalu kemudian saya menyalin nomor surat, lalu saya membuka aplikasi SINDE, lalu saya akan mengklik penciptaan arsip, lalu saya akan mengklasifikasi sesuai dengan arsip yang ingin saya input, lalu saya akan menginput surat tersebut, dan saya akan melakukan pengecekan kembali, lalu menyimpan surat yang sudah saya input tersebut ke dalam berkar arsip yang sudah sesuai agar mudah ditelusuri kembali. Lalu yang ketiga ada penyortiran, pemberkasan, dan pengarsipan dokumen. Pada kegiatan ini saya akan mengelompokkan dokumen berdasarkan kode klasifikasi dan periode penyimpanan. Selanjutnya saya akan menyusun daftar berkas dan daftar isi berkas, kemudian melakukan pengecekan antara dokumen fisik dengan data yang telah dicatat. Kemudian juga saya akan memberkaskan dokumen ke dalam box arsip sesuai klasifikasinya. Lalu yang keempat ada penataan dan pemindahan arsip inaktif ke ruang record file. Di sini saya melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan daftar isi berkas. Apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan daftar isi berkas atau belum. Lalu membuat label pada setiap box arsip. Lalu kemudian memindahkan box arsip dari ruang central file ke ruang record file. Lalu setelah itu box arsip itu ditata berdasarkan unit pengolah dan tahun arsip agar penyimpanannya lebih terstruktur dan memudahkan proses temu kembali arsip. Kelima, unggah dokumen POS pada portal SIKN. Pada kegiatan ini, saya menginput data dokumen prosedur operasional standar atau POS ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN. Di sini saya mengisi data arsip seperti kode unit, tanggal penciptaan, media arsip, dan keterangan lainnya. Kemudian, saya melakukan pengecekan sebelum akhirnya melakukan verifikasi agar data yang tersimpan sesuai dengan standar kearsipan nasional.
Lalu yang keenam ada kegiatan rapat evaluasi program dan anggaran. Di sini saya mengikuti perjalanan dinas dalam rangka evaluasi program dan anggaran. Selama kegiatan berlangsung, di sini saya membantu menyusun materi presentasi, membuat notulensi rapat, mendokumentasikan kegiatan, serta membantu penyusunan laporan hasil perjalanan dinas berdasarkan hasil pembahasan rapat. Lalu yang ketujuh, saya melakukan penginputan verbal pemantauan tindak lanjut LHP BPK. Pada kegiatan ini, saya menginput data hasil verifikasi dan validasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK ke dalam Google Spreadsheet. Setelah proses input selesai, saya melakukan pengecekan kembali dengan dokumen pendukung agar data yang dihasilkan ini akurat dan dapat digunakan kembali sebagai bahan evaluasi. Yang kedelapan, memindai atau scanning dokumen. Di sini saya melakukan digitalisasi dokumen menggunakan scanner dan aplikasi Epson Scan Smart. Setelah proses pemindaian selesai, saya memeriksa hasil scan untuk memastikan seluruh halaman terbaca dengan jelas, kemudian menyimpan file dengan penamaan yang sesuai agar dokumen ini mudah dikelola dan ditemukan kembali. Seluruh kegiatan tersebut saya memperoleh pengalaman langsung mengenai pengelolaan administrasi perkantoran, pentingnya ketelitian dalam pengelolaan arsip, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efektivitas pekerjaan administrasi. Oke, selanjutnya di sini terdapat hambatan dan solusi. Untuk hambatannya sendiri ini, yang pertama ada pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang masih dilakukan secara manual, sehingga proses pencatatan ini memerlukan waktu lebih lama dan beresiko terjadi kesalahan. Lalu yang kedua ini terdapat beberapa dokumen yang sudah tercatat pada spreadsheet, namun dokumen fisiknya ini tidak ditemukan, sehingga menyebabkan saya ketidaksesuaian data arsip. Lalu yang ketiga ini ada error pada aplikasi Sinde. Jadi data yang sudah saya input terkadang ini tidak tersimpan. Akibatnya saya harus melakukan penginputan ulang. Lalu untuk solusinya, yang pertama ini untuk hambatan pada surat masuk dan surat keluar yang masih dicatat secara manual ini, yang pertama saya melakukan pengecekan ulang data surat dan mengelompokkannya berdasarkan jenis serta tujuan sebelum melakukan proses pencatatan sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan. Lalu yang kedua ini melakukan pengecekan ulang antara data pada spreadsheet dengan arsip fisik. Jadi setelah itu kita juga berkoordinasi dengan pegawai untuk menyesuaikan data spreadsheet dengan arsip fisik yang ada sehingga kesesuaian data arsip ini tetap terjaga. Lalu yang terakhir itu untuk error pada aplikasi Sinde ini, saya melakukan penginputan ulang serta berkoordinasi dengan pegawai apabila masih terjadi kendala sistem yang terus berlanjut. Selanjutnya pengembangan. Berdasarkan hambatan yang saya temui selama pelaksanaan, terdapat beberapa usulan pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi di bagian umum Inspektorat Jenderal. Yang pertama, digitalisasi penginputan surat masuk dan surat keluar. Saat ini proses pencatatan surat kan masih diawali dengan penulisan pada buku agenda secara manual sebelum diinput ke dalam sistem. Menurut saya proses ini dapat dikembangkan menjadi sistem yang sepenuhnya digital dan terintegrasi. Selain mempercepat proses pencatatan, sistem tersebut juga dapat dilengkapi dengan fitur timestamp dan identitas petugas penerima sehingga status surat ini lebih mudah dilacak serta meminimalisir adanya resiko kesalahan pencatatan. Lalu yang kedua ini ada penambahan fitur log perubahan data. Usulan ini muncul karena saya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data pada spreadsheet dan data atau dokumen fisik. Dengan adanya fitur log perubahan ini, setiap perubahan data dapat tercatat secara otomatis, sehingga pengguna ini dapat mengetahui siapa yang melakukan perubahan, kapan perubahan dilakukan, dan data apa yang diubah. Hal ini akan meningkatkan akurasi data serta permudah proses verifikasi apabila terjadi perbedaan informasi. Lalu yang terakhir ini ada penambahan fitur penyimpanan otomatis atau autosave. Jadi selama menggunakan aplikasi Sinde ini terkadang kan terjadi kesalahan atau kendala sistem yang menyebabkan data yang telah diinput ini jadi tidak tersimpan dan harus diinput kembali. Jadi oleh karena itu fitur autosave ini
Sangat diperlukan agar pekerjaan ini tidak perlu diulang ketika terjadi gangguan sistem, sekaligus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Melalui ketiga usulan pengembangan tersebut, diharapkan proses administrasi dan kearsipan di Inspektorat Jenderal dapat berjalan lebih cepat, lebih akurat, serta lebih efisien dalam mendukung pelayanan administrasi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan pelaksanaan PKL yang telah saya lakukan selama 5 bulan, saya memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pengelolaan administrasi perkantoran, persuratan, kearsipan, administrasi program, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pekerjaan administrasi. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, PKL juga membantu saya mengembangkan sikap profesional seperti ketelitian, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, serta kemampuan bekerja sama. Dengan demikian, PKL ini menjadi sarana yang sangat bermanfaat dalam mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja secara profesional. Baik, berikut merupakan beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan selama PKL, mulai dari kegiatan pengelolaan surat, pengarsipan dokumen, penyusunan administrasi hingga kegiatan rapat dan digitalisasi arsip. Dokumentasi ini menjadi bukti keterlibatan langsung saya dalam berbagai kegiatan administrasi selama pelaksanaan PKL. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.